Bapak Ibu ingkang mulia, marilah kita awali ta'lim pada malam hari dengan bersama-sama baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين إمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وعد سيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. أما بعد. Para bapak, para ibu, jamaah pengawasan Ahad Senin wonten Masjid Aqabah ingkang mulia, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takdirnya, dengan ilmunya, dengan kehendaknya itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa kembali bermuajahah setelah kita berlebaran. Sebelumnya setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, kita berharap, kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita lakukan di puasa kemarin mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi hamba-hamba yang muttaqin sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kewajiban ibadah puasa, yakni la'allakum tattaqun, jadi kabulan Allah taala yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat ibn salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita harapkan sahabat beliau, mudah-mudahan kita diberikan hati yang istiqamah, ittiba, mengikuti sunnah beliau, dan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita termasuk besok digolongkan umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah tadi pagi sudah ada mulai kegiatan di Masjid Al-Tobah ya, pengajian At-Tanwir pagi. Alhamdulillah saya melihatnya baru dari media, dari WhatsApp saja, alhamdulillah sudah tempatnya berbeda ya, berada di posisi lingkungan masjid. Biasanya kan di daerah TK ya. Alhamdulillah ini tahun ini dan Ramadan tahun ini, Syawal bulan ini, untuk tampil berbeda dan kelihatannya alhamdulillah lebih kain ya. Karena apa? Luas ya, jamaahnya lebih leluasa ya, duduknya itu sampai luas. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, kemudian juga adanya sebagai bentuk pelayanan, jadi kita itu hadir baik sebagai takmir masjid maupun sebagai pengurus dan seterusnya, itu sebagai pelayan umat ya, yang orang bayaran ya, itu kalau pegawai tidak ada. Kalau pegawai itu ono bayaran,
dibuatkan SK lah, kita SK-nya Allah Ta'ala sudah. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, kita sekali lagi berjalan itu adalah mudah-mudahan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya insya Allah kalau kita betul-betul ini yang menjadikan ridha Allah, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan yang baik yang tanpa manusia itu diduga. Karena Nabi itu mengingatkan dengan ketakwaan itu mengantarkan manusia itu menjadi orang yang mulia, dan takwa itu menjadikan rezeki yang tidak diduga-duga. Jadi kalau sudah kita mantap untuk bertakwa, maka Allah akan memberikan janjinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar ketika ada masalah, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Makanya di dalam puasa itu untuk mencapai takwa, karena nanti akan diberikan rezeki, nanti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah yang menjamin segalanya, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang menahan rezeki dan sebagainya. Maka patutlah kalau kita itu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, pastilah Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita sekalian. Bapak Ibu rahimahullah, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Syawal. Ya, kita mengingatkan diri kita nanti setelah bulan Syawal, tentu kebanyakan masyarakat di sana sini melakukan halal bihalal, silaturahim gimana setelah berhari raya. Ya, kebanyakan materinya adalah tentang halal bihalal. Ya, halal bihalal itu diawali dengan kegiatan puasa. Halal bihalal ini diawali setelah puasa adalah melakukan Idul Fitri. Makanya kadang-kadang ada mendefinisikan Idul Fitri itu kurang pas. Karena Idul Fitri itu artinya artinya kembali, Fitri itu kembalinya bukan kesucian, tapi kembali kepada makan. Ya. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi Idul Fitri itu maknanya kembali makan. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan bersabda, jadi hari-hari di mana kalian itu makan dan minum adalah di hari raya Idul Fitri, hari kembali makan. Tetapi dipahami kembali kepada fitrah. Rentetannya adalah Bapak Ibu rahimahullah, ketika manusia sudah melaksanakan ibadah puasa, diharapkan amal ibadahnya diterima Allah Ta'ala, maka doa yang diajarkan oleh para sahabat Nabi kalau kita bertemu adalah apa? Taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami dan amal ibadah kalian. Apa? Barusan kita melaksanakan ibadah satu puasa, ibadah satu bulan, perlu kita harapkan mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diterima, maka sebagaimana kata Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa yang lalu diampuni. Dengan catatan hadis yang lain, dosa-dosa yang kecil dijauhi. Insyaallah kita berharap insyaallah dalam keadaan suci. Tetapi Bapak Ibu rahimahullah, itu terkait dengan hak Allah, terkait dengan bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka belum final kalau ada terkait dengan hakul adami, terkait dengan hak-hak manusia, yang mana ketika manusia itu bermuamalah, ketika berhubungan, baik menjelang Ramadan sampai nanti kembali menuju Ramadan, maka ketika bermuamalah ada hal-hal yang kurang pas. Di antara mereka ada yang saling menyalahkan, mendolimi, merugikan, dan lain sebagainya. Maka momentum halal bihalal itu adalah momentum yang minimal untuk meminta maaf dan memberi maaf. Oke. Sebab memang salah itu kadang-kadang akehan salah ngakuni salah itu anyang. Iya betul? Anyang. Orang gelem ngakuni kesalahan.
Ya, jadi Pak Milih ternyata orang belek iki ora anu saiki ora ono isine ya, biasa kok lewat. Padahal awalnya utang, tapi orang nyaur. Supaya itu juga orang nyaur. Nah ini ketika momentum syawalan halal belum hadir, belum ngucapno, mohon maaf nih. Nah, apa ini rahimahullah. Tetapi ketika terkait dengan hakul adam maka tidak cukup dengan ya seperti apa minta maaf saja, tetapi minta keikhlasannya. Maka ketika ada orang yang minta maaf kemudian orang yang lain yang dimintai maaf kok memberikan maaf, maka clearlah di situ. Makalah disitulah baru dikatakan fitrah suci. Kenapa? Terkait dengan hak Allah itu sudah selesai, terkait dengan hak manusia juga sudah selesai. Tetapi kalau terkait dengan hak Allah sudah oke, terkait dengan hakul adam belum selesai, alias tidak ada saling memaafkan, maka disinilah momentum daripada halal bihalal di bulan Syawal itu masuknya seperti itu. Ya. Syawal artinya adalah peningkatan. Diharapkan dengan bulan Syawal ini kita semua insya Allah ketakwaannya akan meningkat. Dan salah satu ibadah yang diajarkan Nabi adalah Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadan wa asba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyami dahar." Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan kemudian mengikuti 6 hari di bulan Syawal, maka kasiyami dahar, puasa ini 1 tahun. Nah, ini insya Allah hari-hari ini masih ada untuk melaksanakan 6 hari di bulan Syawal, bisa berurutan, bisa pisah-pisah, ya biasa Senin Kamis, lalu Yaumul Bid, melanjutkan dengan 3 hari sebelum atau setelahnya. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, nah hadis Nabi itu lentur ya. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya 6 hari di bulan Syawal, para ulama mengatakan boleh berurutan, boleh zigzag, tidak urut, misalkan Senin Kamis ataupun hari yang Bid, hari mutih 13, 14, 15 ya, atau hari setelahnya tambah 3 hari lagi, maka itu seperti puasa 1 tahun ad-dahr ya. Jadi puasa 6 hari nilainya seperti puasa 1 tahun Bapak Ibu rahimahullah. Bapak Ibu rahimahullah, ketika manusia melaksanakan halal bihalal, maka tentu sebetulnya itu adalah sesuatu yang minimal, bukan yang maksimal. Alias nopo, meminta maaf itu sesuatu yang harusnya segera. Ojo ditunggu-tunggu nanti bulan Syawal. Bulan Syawal belum minta maaf. Bukan itu. Tetapi ketika dia manusia itu bermuamalah itu merugikan ataupun kesalahan, hendaknya segera meminta maaf. Maka ada seorang ulama Hatim bin Asim mengatakan al-ajalatu minasyaitanu minasyaitani illa fi khamsati mawadhi'a. Perbuatan cepat-cepat tergesa-gesa, cepat-cepat itu termasuk perbuatan syaitan. Kecuali fi khamsati mawadhi'a, kecuali ing dalam 5 perkara, 5 tempat. Sing nomor 9 apa? Wa innaha min sunan Rasulullah SAW. Itu semua perbuatan yang segera itu ya. Kemudian termasuk adalah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa rupane sing nomor 1 inggih menika id'amul dhaifi idza nazala. Yakni menyuguhkan makanan kepada tamu ketika dia hadir. Bapak rahimahullah, ini anak tamu ke tempat rumah kita, ternyata sunnahnya itu segera menyediakan hidangan. Ya. Sebagaimana Nabi SAW itu sangat mengaitkan, menghormati, memuliakan tamu itu dengan beriman kepada Allah dan hari akhir. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Ya. Jadi salah satu indikator alamat dia beriman kepada Allah diantaranya segera memuliakan tamunya. Dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
di dalam surat Hud, di mana dikisahkan ketika tamu datang ke rumah beliau. Tapi tamu ini bukan sembarang tamu, Bapak Ibu, para malaikat datang kepada beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Uluk salam, assalamualaikum. Kemudian Nabi pun Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab salam. Di sunnahnya juga sahibul bait kalau menerima tamu kemudian ada yang salam langsung segera menjawab salam. Tentu dengan wajah yang ceria. Karena Nabi mengatakan, ya kan, tabasum, senang, ya, ditampilkan wajahmu kepada saudara kalian itu sedekah, bagian daripada sedekah. Ditambah lagi nanti salaman, berat dua muslim yang bersalaman, kemudian sebelum salaman maka dosanya itu diampuni Allah Ta'ala sebelum dia berpisah. Wah, hikmahnya daripada silaturahim di antara masyarakat. Dikisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menerima tamu, dia langsung menghidangkan makanan, yakni sapi panggang, daging sapi panggang, segera. Ya, tidak tahu ini tamu dari mana. Langsung saja, pas kebetulan ini sebetulnya hidangan ini mau untuk keluarga, tidak tahu kalau ada tamu. Ini disediakan saja, luar biasa. Ya, ketika melihat setelah disediakan, rupanya tangan-tangan dari kamu tidak ada yang menyentuh, padahal sudah dimonggokin, itu nggih. Akhirnya dia kejadian sopo ini, curiga, beliau takut, tapi malu jangan takut. Saya adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, memberi kabar kepadamu bahwasanya nanti kamu akan punya keturunan. Ya, kabar gembiranya nanti akan dapat keturunan. Istrinya alaihissalam, Ibrahim alaihissalam itu yang mendengar bingung. Ketika ada tamu, kok jawabnya bicara seperti itu. Dia itu sudah tua. Nabi Ibrahim juga sudah tua, sudah sehun kabir, tua sangat selentah gitu. Kok akan beri keturunan? Kata para tamu ini, apakah kamu tidak percaya bahwasanya Allah itu Maha Kuasa segalanya? Subhanallah wa bihamdih. Ini sikap contoh yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim yang termaktub dalam surat Hud, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan ketika Nabi Ibrahim sebagai tuan rumah itu langsung menyediakan hidangan. Maka ini orang-orang ya wis ono nih kok dilarang pas mau masak enak-enak ya wis dijaga. Subhanallah, contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad untuk mengikuti milah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Contohnya haji itu adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahwa korban itu juga ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Okay? Maka Nabi Muhammad itu disuruh untuk ittiba milahnya Nabi Ibrahim. Ketika pun salawat, coba disebutkan salawat siapa? Bersamaan dengan salawat Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Gitu. Luar biasa. Dan ketika memasukkan jenazah pun bismillah ala millati Rasulillah. Ya kan? Itu adalah milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam juga. Bapak Ibu rahimahullah, oleh karena itu Nabi Ibrahim adalah sebagai salah satu nabi yang ulul asmi, ya, yang luar biasa juga menjadikan panutan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, Pak Ibu rahimahullah. Ya, jadi ketika ada tamu, alangkah baiknya segera memberikan hidangan. Tapi kadang-kadang tamu ini macam-macam, Bapak Ibu. Orang tamu yang diundang, ini bukan. Contohnya tamu duwe hajat, tapi tamu diundang. Tamu undangan disiapkan. Nah, ini juga tamu. Ya, kita berikan penghormatan. Sengaja kita undang. Tapi juga ada tamu yang tidak diundang. Ini bukan. Tamu yang tidak diundang. Itu tamu sing apik ana sing apik. Kadang-kadang ana sing ini juga ada undangan ditulis
si fulan ya dan istri. Nah, yang datang si fulan dan istri pas. Kalau di sini kalimat si fulan, ya, tidak ada sebutan istri dan istri, maka non sewu lebih baik yang datang personnya itu, istri nggak usah dibawa berarti. Ya, kenapa? Tidak diundang berarti. Hati-hati Bapak Ibu rahimahullah. Ya, jadi ketika ada disebut undangan, lihat undangan ini kepada siapa. Nah, ini perlu kita sikapi. Ada undangan yang tidak diundang, tetapi tidak diinginkan, yaitu istilahnya apa? Maling, pencuri. Ada tamu yang tidak diundang. Gimana? Tahu-tahu gitu mencuri, ya. Tamu namanya tamu istilahnya tamu yang tidak diundang. Bapak Ibu rahimahullah. Tapi selagi tamu itu dikehendaki oleh kita, baik itu diajak atau tidak, maka kewajiban bahkan sesuatu yang lebih baik adalah kita muliakan. Di antaranya segera dengan menyediakan hidangan yang bisa kita berikan. Insya Allah ya berikan pahala yang luar biasa. Bapak Ibu rahimahullah. Yang kedua Bapak Ibu rahimahullah, yang segera dilakukan ya, padahal segera itu adalah perbuatan dari syaitan, tetapi ini boleh. Yang pertama tadi memberikan hidangan kepada orang yang bertamu kepada kita. Yang kedua adalah watajhirul mayyiti idza mata, menyegera mempersiapkan mengurus orang yang sudah jelas-jelas meninggal. Jadi kalau sudah meninggal itu segera diurus, apa-apa yang terkait disiapkan, jangan dinengketok ya, jangan sampai berhari-hari, ditambah nanti sewu nunggu saudaranya yang masih jauh. Ya kalau saudaranya itu nanti sewu bisa menangi sesuai dengan rencana, ternyata perjalanan tidak lancar. Ya. Yang penting adalah diurus, apa yang perlu diurus. Satu di antara hendaknya segera dimandikan, dikafani, ya kan? Seperti itu, disolati, didoakan Bapak Ibu rahimahullah. Itu kewajiban orang yang hidup terhadap yang si mayit. Jangan sampai menunggu ya anaknya dan sebagainya. Maka alhamdulillah kalau di PPM itu sebelumnya ini luar biasa Bapak Ibu rahimahullah, pelayanan masyarakat yang serba luar biasa di PPM. PPM itu paguyuban pemulasaran Muhammadiyah. Ya, alhamdulillah mereka adalah para relawan, pahlawan-pahlawan yang memberikan pelayanan kepada umat. Mudah-mudahan mereka yang bergerak di bidang itu betul-betul diberikan keutamaan, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi ketika sudah jelas ada orang meninggal, jangan sampai di apa nggih bahasanya dikentang-kentang ke orang terus dengan kita kok bingung sendirinya. Nah, makanya orang lain, saudaranya, tetangganya segera untuk mengurus, membantu mengurusnya. Aja nanti bingung lah, keluarganya bingung. Kalau ditinggal keluarganya jelas bingung. Untuk ngurus yang lain-lain dan sebagainya tentu nggak bisa. Maka dibantulah. Maka juga Nabi SAW pun ya mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, sesungguhnya keluarga Ja'far ini saat ini sudah tertimpa musibah. Maka hendaknya tolonglah keluarga kalian, keluarga daripada Ja'far ini dengan memberikan makanan, masakan makanan. Ini memberikan isyarat bahwasanya kalau keluarga musibah itu tentu luar biasa sangat sibuk menghadapi kematian yang mendadak, sehingga tak mungkin menyiapkan ini dan maka orang lainlah, saudaranya, tetanggalah yang nanti akan memberikan bantuannya. Maka insya Allah di Muhammadiyah sudah terbiasa untuk melayani masyarakat seperti itu, hingga masyarakat ini mau dilayani dengan seperti PPM. Karena tidak semua masyarakat menginginkan seperti itu, ya. Tetapi non sewu ada yang belum bisa menerima. Bapak Ibu rahimahullah. Yang ketiga, nggih menika taswijul binti idza balagat, menikahkan anak perempuan
yang sudah sampai waktunya untuk menikah. Jadi orang tua yang punya anak perempuan, orang sing maju lama, maka segeralah dinikahkan. Bapak Ibu rahimahullah, kira-kira apakah seperti itu? Ya tentu sebagai akal manusia pertimbangan-pertimbangan. Gitu? Tetapi Nabi sudah memberikan isyarat tunkahul mar'atu li arba'in. Wong wadon itu dinikahi karena 4 perkara. Sing nomor setunggal li jamaliha karena kecantikannya. Nggih. Sing nomor 3 karena maliha karena hartanya. Sing nomor 3 karena hasabnya karena keturunannya. Dan yang keempat lijiniha karena agamanya. Dari kecantikannya, dari hartanya, dari keturunannya, maka yang keempat karena agamanya. Nabi memberikan solusi apa? Fat'al bidatiddin, pilihlah ya menikahi wanita itu karena agamanya dan akhlaknya. Bapak Ibu rahimahullah, ini satu sikap yang harus diberikan oleh orang tua ketika anak gadisnya yang akan ada yang melamar, kalau memang itu agamanya baik, maka hendaknya jadikan pertimbangan utama. Adapun itu harta, adapun itu keturunan, adapun itu kecantikan, kalau lanang berarti kegantengan, ya, maka sebagai orang tua harus menjadikan pertimbangan pertama adalah agama dan akhlaknya. Karena itu semua yang namanya kecantikan, kegantengan, kekayaan dan keturunan itu sifatnya ada batas waktunya. Cantik wis tua ya wis peot nggih mboten. Untune ompong nggih mboten. Terus mbok nek untune ompong nggih ora cinta meneh ya ampun mboten muka tenang nggih. Nggih mboten wis ngomongke pelo nggih mboten. Senengane sik enom to, lah saiki wis nanti. Itu kan pikirnya kan Nabi luar biasa jauh ke depan. Jadi cinta sejati itu ya walaupun peot tetap istrinya, jangan ditinggal. Mleburing mall ndelok sing seger-seger ditinggal kok. Nanti bonceng ya. Oh, iki bojone wis bonceng ora krasa langsung jalan. Ketinggalan bali. Contoh mboten Bu. Ada. Terus ndelok karo sing bingung. Ya mboten. Nah ini. Ya, karena kecantikannya, karena keturunannya, karena orang tuanya yang berdarah nonton itu berdarah biru nonton yang berdarah Raden dan sebagainya. Itu kalau nanti orang tuanya sudah tidak ada, hilang, ya. Harta pun demikian, isi diberikan rezeki yang luar biasa, suatu saat nanti hartanya akan libas, akan habis, maka cintanya akan hilang. Ya harusnya cinta sejati adalah senantiasa dia dalam kondisi apapun. Itulah maka agama, ya. Alhamdulillah kalau wis wong ayu, ganteng, sugih, keturunane wong apik nggih, agamane apik ya kowe. Nggih, ngejari Kyai Zainuddin dari Pak Lur bojo sing kok kunah ya. Iki guyon Kyai Zainuddin dari Pak Lur istri sing kaya meneh. Seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Dan sekarang kalau dimasukkan kepada zaman sekarang undang-undang perkawinan, maka minimal seorang wanita bisa menikah itu sekarang usianya adalah minimal 19. Mengapa kok 19? Karena umur 19 itu menurut pertimbangan ya kemasyarakatan maka lebih matang pola pikirnya. Dan juga ditambah lagi risiko ketika melahirkan kalau usianya sudah 19 tahun itu jauh lebih baik daripada usia yang di bawah itu. Dulu itu usia 16 tahun boleh menikah. Ya, yang minimal untuk perempuannya itu 16 tahun. Tetapi berjalannya waktu banyak kejadian-kejadian yang menimpa pada ibu-ibu yang melahirkan usianya di bawah itu ternyata berisiko tinggi, banyak yang meninggal. Sehingga pemerintah punya program adanya ya penjarangan ataupun dengan kelahiran KB termasuk nikah pun agak diundur supaya lebih matang. Pemikirannya, kesiapan fisiknya
jauh lebih baik. Bapak Ibu rahimahullah, ini kalau masalah wanita yang sudah siap untuk menikah. Sing nomor sekawan ini menikah wa qadha udaini idza wajaba. Nyaur utang ketika memang sudah wajib untuk nyaur utang. Kadang-kadang Bapak Ibu rahimahullah, ya, wis masane nyaur utang ditagih muter ngumpet ngomongnya macam-macam. Kondisi masa ora percaya. Cok, wonten mboten? Wong ditekani ketemu tok. Tinggal janji masa ora percaya saya sih. Nah. Kadang sudah bahkan sing ditagih luwih galak daripada sing nagih. Sing nagih malah diseneni. Sampeyane ora ngerti sih. Motone presiden delok aku lho duwe usaha ya. Wah, angel ya. Bapak Ibu rahimahullah, sebetulnya yang punya hutang atau yang hutangnya berpikiran itu kok nagih itu sebenarnya menyelamatkan Bapak Ibu rahimahullah. Kenapa? Besok itu ketika orang itu harta itu orang mati syahid ya di jalan Allah, itu kalau punya utang itu utangnya akan tetap ditagih. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda nafsul mu'min, seorang muslim mukmin yang meninggal itu rohnya mu'allaqah, digantungkan, tidak langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu'allaqah yakni antara langit dan bumi, ngambang bahasanya. Ya. Bahkan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun dia tidak mau mensolati jenazah yang punya hutang. Ya, yang punya hutang tidak mau. Ketika ada yang siap untuk ya nyauri utang, maka beliau memimpin sholatnya. Nah ini Bapak Ibu rahimahullah. Hati-hati ketika kita punya utang, ojo nganti nyuwun sewu, ya, dibiarkan. Syukur-syukur kalau kita memang diberi keluasan segera untuk melunasinya. Kalaupun belum ada kemampuan, ya jujur mawon kami belum ada. Syukur-syukur datang dulu mengabarkan nun Bapak Ibu, kalau dereng pikantuk rezeki makin nggih. Jadi enak. Itu yang punya orang, oh iya betul, memberikan kabar. Itu niat sudah baik itu. Nah, niat yang baik insya Allah sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jadi tadi nafsu ataupun ruhnya orang mukmin yang meninggal itu ya akan terombang-ambing sampai hutangnya disauri. Hati-hati Bapak Ibu rahimahullah. Bahkan ada riwayat lagi, besok ketika memasuki menuju masuk surga Allah Ta'ala melalui jembatan Sirat itu, di situ ada semacam halte ya pemeriksaan. Salah satu pemeriksaan adalah ditanya, stop, tidak boleh lanjut. Mengapa? Ditanya, Anda punya hutang. Nah ini ditanya hutang. Hartanya bagaimana? Punya hutang? Tidak bisa. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Karena apa? Yang punya hutang belum mengikhlaskan. Maka hati-hati Bapak Ibu Allah. Ya. Sekali lagi yang berhutang dan piutang hendaknya tadi saling memaafkan. Dan kira-kira hutang ya aja cukup memaafkan ya disauri. Nah itu namanya taubatan nasuha. Ya. Jadi syaratnya itu taubatan nasuha terkait dengan hakul adam nggih, nek duwe utang ngambil barang dan sebagainya minta diridhokan, nek ribah ya minta maafkan, ya. Sering ketika hidupnya sering dongeng si fulan sing ora api-api, maka minta maaf dan minta ridho, minta kehalalannya. Langsung nanti meneng-menengan tok, ya mumpung masih hidup. Maka disitulah sebetulnya adalah halal bihalal itu seperti itu, segera. Maka di dalam surah Al-Imran itu soal memaafkan itu adalah ciri orang bertakwa itu sifatnya segera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh wa iddatul lil muttaqin. Segeralah kamu untuk mendapatkan ampunan Allah Ta'ala dan surganya Allah Ta'ala. Yang mana surganya itu seluas langit dan bumi. Ya, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhimina al-ghaidha
wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi di antara itu orang bertakwa itu ya adalah memaafkan. Ma'afina 'anil nas. Memaafkan. Maka momentum di bulan Syawal itu sebetulnya itu adalah minimal, bukan maksimal. Nek bulan-bulan sing sebelumnya bulan apa niku? Bulan Muharram kok isin, bulan Mulut yo isin, Rajab isin ya wis nek bulan Syawal pola. Karena kanca-kanca do memaafkan iki mboten wis melu ngebruk. Nah, itu adalah minimal. Karena Nabi mengatakan Allah juga mengatakan segera. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kelima yang disegerakan itu adalah at-taubah. Minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi itu bertobatnya, beristighfarnya sehari fil yaum itu 70 marrah. Ada yang mengatakan 70 kali. Di dalam hadis yang lain mengatakan adalah mi'atan marrah 100 kali. Yaitu minta istighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah taala. Kita dosanya akeh tapi napa? Ora gelem tobat. Nggih mboten? Ora gelem tobat, ora gelem istighfar. Malah pun bodoh. Dosa kanjeng Nabi dosanya wis diampuni jelas. Dosa yang lalu maupun yang datang tetapi senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Syawal ini mudah-mudahan kita diberikan momentum yang baik ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan senantiasa amal ibadah kita diterima oleh Allah taala. Dan kami mohon maaf Bapak Ibu rahimahullah nggih. Apabila juga sama kemarin satu momentum bulan Ramadan isi berapa kali ini? Nah, 2 kali ya. 3 kali ya. Ada sesuatu yang kurang berkenan mumpung di bulan Syawal ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini wonten kata lan sanesipun ingkang kurang berkenan di mana hati panjenengan Bapak Ibu nggih. Mohon maaf Bu nggih. Mudah-mudahan dengan maafkan itu insyaallah kembali kita menjadi fitrah ya. Dan insyaallah apalagi minta maaf kepada orang tua, anak kepada orang tua kepada anak, suami kepada istri, istri kepada suami, itulah harus dipertahankan. Amin ya rabbal alamin. Makatan ingkang saged kami sampaikan wa sami syairul kalam bila taufik wal hidayah nasr minallah wa fazlul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.